Kadang ya ketika lagi santai, lagi ngopi gitu kan, kadang tuh berpikir, kenapa ya kesenian kita itu seolah nggak ada yang baru gitu kan, ya motif batik baru, kain tenun baru misalnya, atau tarian baru juga. Tapi ini bukan mengeneralisir ya di semua daerah bakalan begini, enggak. Eh, Kebanyakan iya gitu kan, tapi aku berbicara dari daerah apa aja ya. Aku karena aku lahir dan besar di situ gitu kan, jadi aku tahu gitu. Aku itu tumbuh di salah satu kabupaten kecil lah di Sumatera Utara gitu kan. Di situ masyarakatnya bisa dibilang hampir ya tidak berkesenian lagi. Kesenian itu bisa dibilang sudah hampir mati. Kesenian itu hanya ada mungkin pas di acara pernikahan misalnya dengan pakai baju adat, dan ya beberapa proses adat yang lain lah gitu kan. Jadi selebihnya gitu ya, secara umum di sehari-hari masyarakat itu ya sudah tidak kesenian bisa dibilang, karena ya itu gitu kan. Dan ini yang kita bahas gitu kan, kenapa gitu ya, soalnya nggak ada yang baru, apa sih faktor-faktornya gitu kan. So tapi ini hanya hipotesis aku ya, ini opini pribadi, dan bisa dijadikan referensi sebenarnya, karena ini hanya untuk memancing apa ya, diskusi ini supaya jadi perhatian orang lah gitu kan. Karena ini pertanyaan mungkin ada di benak banyak orang juga gitu. Kita bahas faktor pertama gitu ya, yaitu menurut kita ketimpangan sosial gitu ya, dimana yang kaya itu semakin kaya, yang miskin ya semakin miskin gitu. Kenapa ini berdampak gitu kan? Karena kalau kita melihat ya di zaman dulu gitu kan, masyarakat secara umum itu ya secara sosial ekonomi itu ya mirip-mirip gitu, sama gitu kan. Jadi perasaan kesetaraan itu ada gitu, dan kecemburuan sosialnya lebih minim lah, karena secara profesi juga mereka sama mirip-mirip gitu kan, bertani ya pada saat itu. Dan perbedaannya apa gitu ya dengan zaman sekarang. So gue cari daerah gue sekali lagi. Di sana itu ya karena kita pakai ekonomi kapitalis gitu ya. Jadi para pemilik modal, pemilik lahan, lahan sawit ini ya, mereka ya itu karena punya kapital, mereka bisa nambah lagi jumlah lahan, beli lagi terus. Sementara yang miskin ini kan terhimpit gitu, penghasilan nggak seberapa, untuk meningkatkan pun nggak bisa gitu kan. Jadi kayak tidak berkesenian, miskin juga begitu kan. Jadi ya memang mati gitu kesenian bisa dibilang, karena masyarakat kecil ini ya waktunya itu sudah habis gitu ya, bisa dibilang dipakai untuk kerja, dan kerja di jadi usaha itu kan secara fisik capek gitu kan. Beda sama orang yang bertani dulu, yang dulu misalnya bertani padi gitu kan. Padi ini kan sibuknya untuk capek itu kan hanya di awal gitu kan, pas awal pengolahan lahan misalnya, bajak tanah gitu kan, bajak sawah, kemudian ditanam, barulah habis itu kan tinggal merawat, menjaga aja palingan. Jadi mereka punya banyak waktu luang. Disinilah ketika orang-orang punya banyak waktu luang, akhirnya masyarakat itu bisa berkesenian gitu kan. Sementara di zaman sekarang, buruh gitu kan, buruh sawit ini, mereka setelah pulang kerja ya istirahat gitu, karena secara fisik itu capek. Dan tiap hari begitu gitu. Gak ada kayak di awal musim aja capeknya gitu, karena enggak. Mereka sepanjang waktu ya capek. Dan secara sosial, ya gitu. Ya kalaupun ketemu ya bahasa yang ringan-ringan gitu ya. Tapi memang ada teori juga ya Maslow, yang hierarchy of needs gitu ya, hierarki kebutuhan gitu kan. Mungkin ada berapa ya, 5 tingkatan gitu kan. Misalnya ketika orang sudah terpenuhi kebutuhan dasar misalnya ya makan, minum gitu kan, kemudian naik tingkatan ke tingkat yang kedua, yaitu rasa aman. Ini penting gitu kan, rasa aman. Jadi naik lagi ke tingkatan ketiga, itu ada rasa cinta atau rasa dimiliki, dan naik lagi harga diri, kemudian ke atas itu baru aktualisasi diri. Di sini orang-orang bisa berkesenian ketika kebutuhan dasar terpenuhi, kemudian rasa aman secara psikologis gitu kan,
saling dicintai, keluarga, pertemanan, lingkungan yang hangat gitu kan. Kemudian baru muncul seni gitu kan. Jadi konstruksi masyarakat kita hari ini tidak memungkinkan itu terjadi karena itu tadi yang kaya mungkin kaya, yang miskin mungkin miskin. Masyarakat miskin ini tidak pernah dapat kesempatan gitu untuk ya mereka hanya di level yang tadi, hanya di level bisa makan dan minum, survival gitu ya. Rasa aman ini pun kadang ya karena mereka punya jaminan kesehatan ya sewaktu misalnya sakit gimana, jadi sulit gitu kan. Jadi hipotesa aku gitu ya, aku beropini kenapa kesenian kita mandek, salah satunya ya karena ini faktor ekonomi, faktor kemiskinan gitu kan. Jadi wajar kalau gitu, kesenian kita itu nggak ada yang baru. Dan aku nggak bilang kalau kesenian itu harus seperti yang dulu gitu kan. Ada motif, ada tarian segala macam, enggak, itu kan ekspresi masyarakat hidup yang di zaman itu gitu kan. Zaman sekarang harusnya ada ekspresinya. Jadi dalam bentuk baru misalnya apa gitu, tapi ya kan itu tadi ya, secara konstruksi sosial itu nggak memungkinkan. Masyarakat belum ada di tahap aktualisasi diri dengan gitu kan. Jadi wajar gitu kalau kesenian kita itu mandek gitu. Jadi hipotesa aku itu gitu kan, kenapa kesenian kita mandek. Dan kalau teman-teman mungkin punya opini yang lain juga ya bisa kita berbagi di komen nanti, mungkin akan kita bahas juga ya. Jadi karena ini memang tujuan untuk itu kan, memancing diskusi gitu. Memancing perhatian kita lah terhadap hal-hal seperti ini gitu. Mungkin sekian dulu ya video kali ini kita. Nanti bisa saja kita akan bahas hal lainnya.